Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap jamaah sholat isya dan insyaallah dilanjutkan tarawih witir yang pada malam hari ini hadir karena tentu hidayah, taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati dan kami muliakan. Betapa kita bersyukur karena sudah memasuki pada 10 hari di akhir-akhir Ramadan ini. Sungguh Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh ya, di dalam memasuki Ramadan, akhir Ramadan, tidak pernah kemudian malah turun semangatnya. Rasulullah justru bersemangat di dalam memasuki akhir-akhir Ramadan, karena belum tentu kita mendapatkan Ramadan yang akan datang. Kita memanfaatkan hari-hari yang penuh barokah dan insya Allah dijauhkannya kita dari siksa api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita kuatkan, kita waspadai apa yang menjadi kelengahan kita, kemalasan, mungkin juga ketidaksemangatan kita, untuk kemudian kita harus bersemangat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, belum lama ini ada kejadian yang cukup menggemparkan dan itu juga menjadi perhatian kita untuk kehati-hatian ketika ada rombongan beberapa mobil itu tabrakan ketika memasuki tol di Halim ya. Nah, menurut informasi dari teman saya yang kebetulan juga dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta, itu jadi kendaraan yang menjadi akibat dari kecelakaan itu disalip oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, disinilah kemudian letak mungkin kita semua tahu bahwa di dalam diri kita ada perasaan yang tidak ingin disepelekan, yang tidak ingin kemudian orang lain itu menang. Kita ingin kadang juga yang di dalam bahasa Arab itu kadang orang bersikap al-hasad, hasud, ya, hasud, ya. Hasud, hasad itu iri hati dan dengki. Nah, ketika disalib itu seseorang ini kan merasa, wah, saya juga bisa nyalip, saya juga bisa mendahului kendaraan itu, ya. Jangan sampai kalah. Akhirnya kendaraan yang disalib tadi itu kemudian mengencangkan ini kendaraannya supaya lebih cepat. Akhirnya kan kemudian mengejar supaya mendahului lagi, dan ternyata ketika mau sampai, dia tidak ingat bahwa di depan itu ada pintu tol. Nah, dia terus mengejar. Nah, ketika kemudian sudah berusaha untuk melewati, ternyata sudah memasuki pintu depan tol. Tentu kan pintu depan tol kan pada antri ya. Sementara ini sudah sangat kencang sekali sehingga kemudian ketika langsung mendahului, akhirnya di depan pada banyak yang antri berhenti. Nah, mobil ini menabrak yang di depannya itu sampai kemudian yang depannya juga akhirnya nabrak yang depannya, sehingga beruntun berapa mobil yang ringsek akhirnya. Nah, ini menjadikan perhatian kita yang pertama untuk kehati-hatian tentu ya. Kehati-hatian di dalam berkendaraan. Kita juga kadang berkendaraan itu inginnya menang, inginnya cepat, jangan sampai kalah oleh kendaraan yang lain.
itu karena ada yang kedua sifat iri hati dan dengki. Ya, iri hati itu cirinya SMS, senang melihat orang lain susah. Ya, jadi kalau orang lain ini bisa dikejar, ini kan dia senang ketika orang lain itu sudah kalah, itu senang. Orang lain kalah, mengalami kekalahan, itu senang, berarti orang itu punya sifat iri hati dan dengki. Jadi senang melihat orang lain itu susah, mengalami kekalahan, mengalami kesedihan, itu senang. Berarti kita, di dalam diri kita itu ada penyakit iri hati dan dengki, dan namanya di dalam Islam itu hasad. Atau sebaliknya, susah melihat orang lain senang. Ya tadi susah kan, kita tahu kendaraan di depannya sudah mendahului, kita susah, akhirnya kita mengejar supaya kita tidak kalah, dan ternyata itulah yang menjadi akibat ketika kita kemudian memiliki penyakit iri hati dan dengki. Itu sesungguhnya akan merugikan kita, tidak hanya merugikan kita, kadang juga merugikan orang lain. Nah, di dalam hadis Nabi diterangkan al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hasad itu seperti memakan al-hasadu ya'kulul hasanat, seperti memakan kebaikan. Jadi apa yang kita punya sekarang kebaikan, taruhlah kita sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, kita kemudian tahu ada tetangga kita motornya bagus, motornya baru, wah ini mau lebaran motornya baru, mau lebaran mobilnya baru, bisa juga mau lebaran perabotan rumahnya baru. Kita kemudian iri hati dan dengki dengan tetangga kita, dengan teman kita, berarti maka kita hasad, kita punya penyakit iri hati dan dengki. Akibatnya apa? Akibatnya kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita kumpulkan itu kemudian digerogoti kebaikannya, jadi rugi. Ya, kita sudah mengumpulkan 1000, umpamanya 1000 kebaikan. Ketika kemudian ada hasad di dalam diri kita, maka 1000 itu akan berkurang, bisa jadi 700, bisa jadi 500. Bahkan ketika kalau hasadnya sudah sangat-sangat iri dan dengki, habis kita. Seperti api membakar kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api membakar kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tabung, ternyata harus digerogoti karena harus habis ketika kemudian ada penyakit iri hati dan dengki. Nah, ini harus hati-hati karena di akhir Ramadan itu biasanya banyak penyakit ini. Senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang, gitu ya. Jadi orang lain mendapatkan kesuksesan, kita kok merasa susah, mendapatkan parcel, mendapatkan hadiah, kok kita merasa susah karena kita tidak diberi, maka kita ada penyakit iri hati dan dengki. Inilah yang harus kita waspadai, karena seperti api membakar kayu bakar kan, wah kalau kayu bakarnya itu kering, betapa cepat habis. Eman-eman rasanya apa yang sudah kita tabung, yang sudah kita kumpulkan, kemudian akan hangus karena penyakit iri hati dan dengki. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.